Nah, sekarang kita masuk ke pendapatan nasional. Ini bab tentang pendapatan nasional. Apa sih yang dimaksud dengan pendapatan nasional? Kita pecah dulu lah ya. Kita lihat pendapatannya dulu. Yang dibilang pendapatan apa? Misalkan gini deh, kalau lo kerja, lo seorang karyawan, pendapatan lo apa sih? Pasti lo kalau kerja dapat gaji kan ya, atau upah. Biasanya setiap bulan tuh ya. Tapi kalau lo seorang pengusaha, lo wira swasta, lo bikin barang, terus lo jual di pasar atau lo jual ke temen, kayak gitu kan, yang lo dapat apa? Mungkin bukan gaji ya. Kalau wira swasta kan nggak ada yang ngegaji. Tapi dari hasil penjualan lo, dari proses produksi dan lain sebagainya, pasti lo akan dapat laba atau keuntungan, ya kan? Kalau nggak untung, orang biasanya nggak akan jualan deh. Nah, sekarang kalau misalkan lo orang kaya banget nih, lo punya duit banyak banget. Terus duitnya lo masukin ke bank, taruh di deposito. Nah, yang lo dapat apa tuh? Bank akan ngasih lo bunga kan? Makanya banyak orang yang bilang, ya kalau gue punya duit banyak sih gue masukin deposito aja, gue nggak usah kerja, makan bunga. Karena setiap bulan lo bakalan dapat bunga dari hasil investasi lo. Kan gitu ya? Nah, kalau misalkan sekarang nih lo tuan tanah deh. Lo punya rumah di sana sini. Terus, ya nggak mungkin kan itu semua rumahnya lo tinggalin. Pasti akan lo sewain kan? Nah, dari hasil sewaannya itu lo juga bakalan dapet ini ya orang bayar sewa atau kontrak gitu kan. Jadi yang namanya pendapatan tuh kan ya hal-hal inilah. Nah, kalau sekarang kita gabungin pendapatan nasional. Kalau ada kata nasionalnya, ini kan berarti berhubungan sama apa nih? Negara ya. Kalau kita ngomongin pendapatan nasional, pasti kita ngomongin pendapatan sebuah negara. Ya nggak? Biasanya sih ukurannya nih, kalau nggak tahunan, biasanya kuartalan. Jadi kalau lu lihat data, biasanya ada data tahunan, ada juga data kuartalan untuk pendapatan nasional. Nah, kalau mau kita lihat definisinya, definisi dari pendapatan nasional, ini bisa kita lihat dari 3 sudut pandang yang berbeda nih. Yang pertama, ini dilihat dari nilai seluruh produk. Nilai seluruh produk si negara tersebut ya, produk yang dihasilkan oleh negara tersebut. Kalau produk nih kan kita pasti ngomonginnya apa nih? Barang dan jasa ya. Terus yang kedua, kita bisa lihat dari sisi pendapatan ya. Ini jadi yang kedua nih, total pendapatan yang diperoleh oleh negara tersebut. Gimana lihat total pendapatan? Pendapatan siapa yang dilihat? Pendapatan dari apa nih? Dari seluruh faktor produksi ya. Ya, jadi pendapatan masyarakat umum yang bekerja, pendapatan masyarakat umum yang berwirausaha, pendapatan negara, kayak gitu ya. Ini pokoknya semua pendapatan dari seluruh faktor produksi yang ada di negara tersebut. Yang ketiga, lihatnya dari mana? Dari total pengeluarannya. Masuk akal nggak kalau kita mendefinisikan pendapatan nasional dari total pengeluaran? Ntar dulu, pengeluaran siapa dulu nih ya? Ya, sama seperti pendapatan tadi. Kita ngelihat total pengeluaran dari seluruh faktor produksi yang ada ya. Kayak misalkan kita sebagai masyarakat pasti kan melakukan pengeluaran tuh ya. Pengeluaran apa sih ya? Kita pasti akan mengkonsumsi barang dan jasa buat kebutuhan hidup kita, ya kan? Pemerintah ada pengeluarannya juga buat pembangunan ekonomi lah. Terus untuk para pengusaha, mereka juga punya pengeluaran. Mereka pasti akan beli barang modal, beli teknologi dan lain sebagainya. Nah, jadi kita bisa
mendefinisikan pendapatan nasional dari 3 sudut pandang ini ya. Terus buat apa sih kita tahu pendapatan nasional negara kita atau negara lain, pendapatan nasional sebuah negara lah ya. Manfaatnya apa kita tahu informasi ini? Ini di pelajaran ekonomi ini nih ada satu bab tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ya. Dan di situ juga udah dibahas bahwa salah satu ukuran dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan nasional ya. Jadi manfaatnya yang pertama udah pasti untuk mengukur laju pertumbuhan nasional. Ya kan, kita bisa lihat apakah perekonomian negara kita ini mengalami pertumbuhan atau enggak. Mungkin kita lihat pendapatan nasional tahun ini, kita bandingkan sama pendapatan nasional tahun sebelumnya, tahun lalu. Kalau positif berarti perekonomian kita maju, kalau negatif berarti perekonomian kita mengalami pelemahan ya. Terus manfaat yang kedua apa nih kira-kira? Untuk membandingkan kemajuan perekonomian antar negara ya, jelas. Lo pernah denger kan ada negara-negara yang dikategorikan sebagai negara maju, ada negara-negara yang dikategorikan sebagai negara sedang berkembang, kayak gitu kan ya. Kayak misalkan contoh Amerika, Jepang, itu kan termasuk negara-negara maju tuh. Ya Indonesia salah satunya termasuk negara berkembang. Dari mana itu bisa dikategorikan kayak gitu? Karena pendapatan nasional dari negara Amerika itu lebih tinggi daripada pendapatan nasional negara kita. Jadi dibilang bahwa perekonomian Amerika lebih maju dibandingkan perekonomian negara kita gitu ya. Terus manfaat yang ketiga apa nih? Yang ketiga adalah untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Jadi dari pendapatan nasional kita bisa tahu tuh struktur perekonomian negara tersebut gimana. Kalau lo iseng-iseng lo lihat data gitu ya, misalkan data PDB atau GDP Indonesia. Di situ ada komponen-komponennya tuh. Jadi dari komponen-komponennya itu lo bisa lihat bahwa negara Indonesia ini lebih maju misalkan di bidang di sektor pertanian, atau misalkan di sektor industrinya, atau misalkan di sektor jasa gitu ya. Itu bisa kelihatan tuh dari pendapatan nasionalnya. Nah, yang manfaat yang terakhir, kita tahu pendapatan nasional nih buat apa nih? Nah, yang terakhir nih bakalan jadi landasan buat pemerintah merumuskan strategi pembangunan dan pembangunan ekonomi negara kita. Kayak gitu ya. Jadi kalau kayak misalkan tadi kita dari pendapatan nasional nih kita udah kelihatan struktur perekonomian negara kita seperti apa. Misalkan dilihat, wah ternyata industri kita nih nggak berkembang ya. Nah dari situ pemerintah bisa menggali data lebih dalam lagi. Tujuannya adalah untuk merumuskan kebijakan yang akan memajukan industrinya misalkan. Ya bisa juga untuk misalkan pertaniannya atau jasanya. Tapi ya intinya data dari pendapatan nasional ini dapat digunakan untuk menjadi dasar perumusan kebijakan pemerintah. Nah selanjutnya ntar kita bakalan lihat berbagai konsep dan perhitungan pendapatan nasional ya.